Seorang mayat berjenis kelamin laki-laki dengan usia 9 tahun ditemukan mengapung di Sungai Gelis, sementara satu korban belum ditemukan. Puluhan warga Tinalan Serengan kini dapat bernafas lega lantaran kini mereka telah mendapatkan sertifikat hak milik. Siswa SD Muhammadiyah Gribik diminta untuk membawa sampah dari rumah sebagai program sedekah sampah untuk menanamkan rasa peduli lingkungan. Selamat sore pemirsa, bersama saya Amda Soraya, inilah Jateng hari ini. Pemirsa, kemacetan Jalan Pantura Pati Rembang menimbulkan banyak keluhan oleh warga yang melintas. Untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas jalur Pantura Pati Rembang, telah ada rekan kami Galus Karkinanti yang akan menyampaikan laporannya untuk Anda. Nah, pemirsa, jika kita lihat di belakang saya ini sudah mulai padat. Dari kendaraannya bermacam-macam juga, ada kendaraan berat, ada kendaraan pribadi, dan juga ada roda 2, pemirsa. Dan di belakang saya juga terlihat petugas pengatur jalan yang memang mengatur secara bergiliran dari arah yang berlawanan, dari arah utara, dari arah barat, dari arah timur, dan juga selatan. Ini diatur satu persatu untuk melewati perempatan di depan Masjid Besar Juwana ini, pemirsa. Dan di belakang saya ini ada penumpukan kendaraan yang cukup banyak kalau bisa saya gambarkan di sini. Ini didominasi dari arah Pati menuju Rembang, namun sebaliknya pemirsa bisa menyaksikan di belakang sana juga dari arah Rembang menuju Pati. Ini cukup lengang, pemirsa. Dan ini juga tampak ada petugas pengatur jalan, 2 petugas yang diterjunkan ke lapangan pada siang hari ini sekira pukul 14 waktu Indonesia Barat untuk mengatur jalannya lalu lintas yang ada di perempatan ini. Kemacetan yang terus terjadi imbas dari proyek perbaikan jembatan Juwana dan perbaikan jalan di Kecamatan Batangan memang menjadi soal yang harus segera mendapatkan solusi yang tepat. Kondisi jalan Pantura yang hingga kini kian parah banyak dikeluhkan pengguna jalan dan masyarakat sekitar. Kalau parah itu ya sore sama pagi. Debunya tuh diginiin sampai hitam. Wah, tiap hari Mas ya? Iya, tiap hari 2 kali. Sampahnya itu nggih. Yang niku udah wegah kesah-kesah, regane macet. Kalau jalannya rusak. Jalannya rusak. Dene niki nggih bakul-bakulan niku nggih nganu Mas yo sepi-sepi. Sepi sedaya nggih. Sepi-sepi bakul-bakul. Kula lah nggih ngalami dhewe sepi. Oke. Kembang-kembang tutur wae terus. Pas sak derenge macet, Bu. Sama yang macet ini dampaknya Beda jauh, Mas. beda jauh, Bu. Beda jauh. Misalnya sehari biasanya jalan dapat 100.000, ngaten iki 30 paling 20.000, ya seperempatnya, sepertiga seperempatnya. Pemirsa Lingkar TV dimanapun Anda berada, dan saat ini saya tengah berada di salah satu titik kemacetan yang berada di Desa Bumi Mulyo di Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Di mana di belakang saya, kalau Anda melihat ini sudah ada banyak sekali truk-truk besar yang melewati jalur ini, yang mana kalau bisa Anda lihat ini dominasi dari arah Pati menuju ke Rembang, ini lebih banyak daripada arah sebaliknya. Dan di belakang saya juga tengah dilakukan pengerjaan perbaikan jalan di Kecamatan Batangan yang sudah dilakukan sejak tahun 2022 lalu, pemirsa. Dan jika Anda lihat di belakang saya, ini juga beberapa jalan yang ada di belakang saya ini memang sudah terpantau rusak akibat ini mungkin dilewati oleh banyaknya kendaraan yang melewati jalur ini. Oleh sebab itu, ini juga menyebabkan bahu jalan dan juga jalan yang ada di jalur ini memang kondisinya rusak, pemirsa. Selain itu, jika hujan turun di jalur ini juga memperparah kerusakan jalan, yang mana membuat jalan-jalan yang ada di jalur Pantura ini menjadi becek atau dipenuhi oleh lumpur, dan juga kondisi jalannya memang sudah rusak
Ditambah lagi dengan di seberang jalan juga tengah dilakukan perbaikan jalan itu sendiri. Dan tadi sebelum saya berada di tempat ini, saya juga menemui terdapat kecelakaan lalu lintas yang tadi menimpa seorang ibu hamil dengan usia kehamilan 8 bulan yang tengah melewati jalur Pantura Pati Rembang ini, tepatnya di jalur Batangan ini, di Kecamatan Batangan ini. Ibu-ibu tersebut melewati jalur ini kemudian terjatuh karena terperosok, kemudian menyebabkan lalu lintas juga cukup tersendat beberapa menit. Dan efek yang lainnya selain menyebabkan kemacetan juga berdampak pada aktivitas masyarakat sendiri yang berada di, utamanya yang berada di Kecamatan Batangan ini, menjadi terdampak seperti aktivitas anak-anak sekolah, kemudian perekonomian warga. Di samping itu juga menyebabkan dampak kepada pengguna jalan yang melewati jalur Pantura Pati Rembang ini, tepatnya di Kecamatan Batangan. Dan warga sendiri, utamanya warga asli Kecamatan Batangan ini juga meminta kepada pemerintah dan juga pihak-pihak terkait untuk segera menyelesaikan pembangunan atau perbaikan jalan yang ada di Kecamatan Batangan ini, juga jembatan Juwana yang ada di Kabupaten Pati. Hal ini dimaksudkan agar kemacetan yang terjadi seperti yang terjadi pada hari ini, tepat di belakang saya ini, kemudian di hari-hari sebelumnya, bahkan di hari ini terhitung masih normal kemacetannya. Tapi kalau di hari-hari seperti di jam-jam pulang kantor ataupun pulang sekolah atau jam berangkat sekolah ataupun berangkat kerja, di jalur ini memang lebih padat dari hari ini. Dan saya mengabarkan pukul 16:05, yang mana di jalur ini cukup kondusif jika kita bandingkan dengan di jam-jam tertentu, pemirsa. Sebagai warga asli sini, Pak, melihat pembangunan jalan ini, kemudian kemacetan yang terjadi ini seperti apa, Pak? Waduh, Masya Allah, macetnya bukan main. Apalagi itu bis yang nyelonong, terus bertuburan dengan yang enggak searah, langsung itu pasti macet. Macet bukan main. Malah kalau tidak antisipasi dengan Pak Oga nggak bisa. Makanya saya mohon dengan Bapak Kepolisian harus tegas dan cepat dan tandang gawe gitu. Pak, ini sebagai warga asli sini juga, ini selain macet itu juga ada jalan yang rusak lagi ya, Pak, ya, di sekitar sini? Iya. Seperti apa, Pak? Apalagi kalau ada hujan pasti macet, karena dari Batangan arah ke Juwana itu banyak sekali lubang-lubang. Di sisa sini terusan Bumi Mulyo, Berumbung, Ketitang Wetan, Ngerang, terusan sampai Juwana. Apalagi jembatan Juwana itu tidak cepat-cepat dibangun selesai. Pak Ganjar, mohon maaf Pak Ganjar, cepat diselesaikan jembatan Juwana, Pak, biar lancar, ekonomi lancar, biar tidak ada kejadian apa-apa. Kita warga sendiri terhambat nggak sih, Pak, adanya pembangunan ini? Iya pasti, karena di sini kan ada garam. Garam kalau dimuat itu pasti nanti, Mas, kalau jalannya tidak macet gitu. Iya. Jadi juga berdampak pada ekonomi warga. Iya, ekonomi, anak-anak sekolah macet semua. Pemirsa, saya masih berada di jalur Pantura Pati Rembang, tepatnya di jalur di Kecamatan Batangan ini, dimana jika Anda lihat di belakang saya, ini tengah ada aktivitas para pekerja yang tengah memperbaiki jalur atau sisi jalan di Kecamatan Batangan ini, yang mana memang kondisinya sebelumnya memang rusak dan saat ini tengah diperbaiki. Dan untuk lalu lintas sendiri bisa saya kabarkan, seperti yang saya kabarkan tadi, jika di sisi dari arah Pati menuju Rembang ini memang terpantau cukup padat merayap, tapi sebaliknya ini dari arah Rembang menuju Pati justru lumayan lengang. Tapi di
pukul 16:20 ini, jika saya mengabarkan, aktivitas kendaraan sendiri cukup padat jika dibandingkan saya mengabarkan sebelumnya. Dan bisa dilihat yang melewati jalur ini selain kendaraan berat seperti truk tronton, kemudian ada juga truk pengangkut barang-barang, juga ada kendaraan pribadi maupun kendaraan roda 2 yang melalui atau yang melintasi di jalur ini, pemirsa. Dan keadaan sendiri di jalur yang dilintasi oleh masyarakat umum atau masyarakat yang berada di Kecamatan Batangan ini memang di bahu jalan di sebelah kiri kalau dari arah Pati ini memang digunakan untuk lalu lintas kendaraan, namun di bahu jalan di sisi kiri memang karena keadaannya cukup lengang tidak digunakan untuk kendaraan seperti itu. Tapi di sisi bahu sebelah kiri memang digunakan untuk arus kendaraan dari arah Pati menuju ke Rembang. Dan ini setiap 10 detik, setiap 15 detik truk ataupun kendaraan ini memang berhenti, tapi 10 detik dan 15 detik setelahnya truk atau kendaraan ini memang sudah melaju. Jadi memang tidak begitu macet parah, namun padat merayap seperti itu, pemirsa. Dan jika saya gambarkan, saya mengabarkan di sini memang sudah sore di pukul 16:20 dan ini memang lalu lintas di sini memang didominasi kebanyakan memang ada truk besar, kemudian juga banyak juga kendaraan roda 2 yang memang pulang sekolah, pulang bekerja seperti itu. Dan aktivitas proyek pembangunan jalan yang ada di belakang saya ini juga masih terus dilakukan meskipun sudah sore hari. Dan tadi juga saya sempat mewawancarai warga, dan mana warga juga berharap bahwa dengan adanya perbaikan jalan dan juga perbaikan jembatan yang ada di Kabupaten Pati, tepatnya di Kecamatan Batangan dan juga di Juwana, juga diharapkan dapat mengurai kemacetan dan juga menciptakan kondisi lalu lintas dan juga kondisi lalu lintas di sekitar Kecamatan Batangan ini kembali normal dan masyarakat dapat beraktivitas kembali. Berapa jam macet di sini, Pak? Berapa ini? Dan katanya dari pagi tadi, Mbak, aku kan baru masuk sini. Oh, gitu. Tapi dia bisa lewat sini ya, Pak? Oh, iya, udah. Biasa ya. Tapi tetap lewat sini, Pak, walaupun macet sini, Pak? Loh, lihat kemana lagi? Kalau nggak ada kan satu jalur ini aja, Mbak. Nggak, kalau ke Surabaya ya sini aja. Kalau kita muter-muter ke Kaduan ya, Mbak. Habis solar. Menghabiskan waktu lebih lama ya, Pak? Berapa lama, Pak, molornya ini, Pak? Tiganya kalau lancar apa enggak? Kalau lancar ya bentar, kalau nggak lancar ya terdas-terdas ya lama. Jadi ada kemudian nggak sih, Pak, selain waktu, Pak? Yo, ada solar. Solar ya, Pak? Terutama solar minyak kita. Kalau biasanya sehari habis berapa terus ini? Ini yo selisihnya yo 30 liter, Mbak. 30 liter ya, Pak? Yeah. Dari macet ini ya? Iya. Itu dari Bapak sendiri harapannya gimana, Pak? Ya, semoga ya lancar-lancar aja, Mbak, cepat dibetulin lah jalannya itu. Gitu, Mbak. Bayang-bayang kemacetan masih akan terus terjadi apabila belum ditemukan solusi yang tepat untuk mengurai kemacetan yang ada di jalur Pantura Pati Rembang ini. Upaya demi upaya terus dilakukan, namun hingga kini masyarakat belum menikmati solusi dari adanya kemacetan yang berada di jalur Pantura Pati Rembang. Masyarakat diminta untuk terus bersabar untuk menikmati adanya kemacetan setiap harinya. Oleh sebab itu, masyarakat membutuhkan solusi yang tepat untuk nantinya bisa menikmati jalur Pantura Pati Rembang ini menjadi lebih nyaman seperti sedia kala. Masyarakat juga meminta perbaikan jembatan Juwana dan juga perbaikan jalan yang ada di Kecamatan Batangan segera dituntaskan
agar menciptakan kondisi yang nyaman dalam berkendara untuk pengendara dan juga masyarakat yang ada di sekitarnya. Dari Kabupaten Pati, dari Jalan Pantura Kabupaten Pati, jalur Pinanti, dan juru kamera Untung Solva dan Khairul Anwar melaporkan untuk Anda. Pemirsa, pembangunan jembatan Juwana yang ditunggu oleh warga dan kini telah menjadi penyebab kemacetan yang mengular tak kunjung selesai. Namun untuk mengetahui sejauh mana progres pembangunan jembatan Juwana, akan ada rekan kami yang akan melaporkan untuk Anda. Pemirsa Lingkar TV dimanapun Anda berada, saat ini saya tengah berada di salah satu proyek perbaikan jembatan yang ada di Juwana, di mana seperti Anda ketahui jembatan ini merupakan jembatan yang dinanti-nanti oleh masyarakat umum dan juga masyarakat sekitar Kabupaten Pati untuk segera dilalui lantaran sudah dilakukan perbaikan sejak 2022 yang lalu. Dan seperti yang Anda ketahui, jembatan ini sebelumnya terbakar, atau di bawah jembatan ini terdapat rumah-rumah warga, sejumlah rumah warga yang semi permanen dan kemudian terbakar, yang menyebabkan besi baja atau besi yang ada di jembatan ini memuai atau melengkung. Dan sebelumnya juga umur dari jembatan ini sudah mencapai 50 tahun, yang mana akibat dari kebakaran itu juga menyebabkan jembatan ini kemudian tidak layak untuk dilewati oleh kendaraan dan kemudian harus ditutup atau tidak diperbolehkan kendaraan untuk melewati jembatan ini. Hingga pada akhirnya pada bulan Juni 2022, maksud saya bulan Juli 2022, ini rencananya pemerintah akan merenovasi atau memperbaiki jembatan ini, namun terjadi kendala lantaran jalur alternatif yang belum siap atau belum memungkinkan untuk dilalui oleh kendaraan imbas dari penutupan jembatan Juwana ini. Sebelumnya pemerintah juga sempat melakukan simulasi penutupan jembatan sebelumnya sebelum dibongkar ini, dan berdampak pada kemacetan yang memang terjadi di Jalan Pantura Pati Rembang ini. Dan kemudian setelah jalur alternatif tersebut disiapkan di bulan Juni 2022, pemerintah ini menutup akses jembatan yang ada di Pati Rembang ini, yang berada di Jalan Pantura Pati Rembang ini, tepatnya di Juwana. Ini ditutup dari akses kendaraan yang melewati ini ditiadakan, kemudian dialihkan ke jalur alternatif dan juga menggunakan jembatan Juwana di sisi selatan. Dan jembatan Juwana di sisi selatan ini digunakan untuk dua arah, pemirsa, baik dari arah Pati Rembang maupun dari arah Rembang ke Kabupaten Pati. Dan selain itu pengerjaan jembatan ini juga sudah berjalan 7 bulan lamanya, dari 2022 lalu, dari Juni 2022 lalu, dan saat ini masih dalam tahap pengerjaan. Jika Anda lihat di belakang saya, ini juga tampak beberapa pekerja memang sedang memperbaiki jembatan, sedang konstruksi jembatan yang ada di belakang saya ini. Dan pemirsa, jika sebelumnya sempat viral beberapa video kemacetan yang terjadi di Jalan Pantura Pati Rembang dan juga di Jalan Pantura Rembang ke arah Pati, ini memang salah satu penyebabnya memang disebabkan lantaran sedang dibongkarnya jembatan Juwana ini, yang merupakan akses yang digunakan masyarakat di Kabupaten Pati maupun masyarakat di Jawa Tengah sendiri untuk melalui atau untuk melewati dari arah Semarang menuju ke Surabaya ataupun sebaliknya. Nah, dari adanya pembangunan tersebut memang benar menyebabkan kemacetan yang ada di sekitarnya, namun dari pihak proyek sendiri dan juga dari pihak pemerintah Jawa Tengah sendiri memastikan bahwa nantinya saat Lebaran atau saat mudik Lebaran mendatang, dipastikan proyek ini akan selesai dan dapat dilakukan atau dapat dilalui oleh masyarakat ataupun pengguna jalan yang lainnya, agar nantinya bisa membuat nyaman para pemudik dan juga pengguna jalan saat libur Lebaran nanti, pemirsa. Target penyelesaian di bulan April. Diusahakan sebelum Lebaran kita upayakan untuk percepatan dan pemaksimalan pekerjaan semua yang bisa kita kerjakan, kita kerjakan. Kalau sistem kerja dari pembangunan ini sebenarnya 24 jam atau gimana? 24 jam. Selama ada pekerjaan yang bisa kita kerjakan, kita lanjut 24 jam dengan pergantian shift
pekerja dan tim dari pengawas juga. Ada kendala nggak Pak kira-kira selama pembangunan jembatan ini sampai sekarang? Pastinya ya Mbak, semua pekerjaan konstruksi jembatan pastinya ada kendala. Kendala yang pertama yaitu cuaca. Hujan itu, kalau hujan kan kita udah nggak boleh kerja karena alat berat yang tinggi takut petir, jadi tidak boleh kerja. Terus kemarin ada banjir Mbak. Banjir itu menyebabkan di struktur pekerjaan abutmen 2 terendam air. Jadi kita sedikit terhambat, namun kita upayakan untuk penimbunan, peletakan sandbag di area parket tersebut supaya kita bisa mengerjakan di struktur ABT 2 itu. Dan untuk di ABT 1 juga kemarin sempat terendam. Untuk pekerjaan sitpel di sini kita harus melakukan penimbunan ini Mbak. Penimbunan ini jadi untuk upaya kita tidak boleh melawan alam, tapi gimana caranya kita berupaya untuk bisa mengatasinya, seperti itu. Pastinya semua pihak meminta percepatan. Ini kita udah melaksanakan schedule untuk percepatan. Yang awalnya itu kita selesai di bulan Juli 2023, kita mundurin di sebelum April, sebelum Lebaran ini. Ada sistem yang berubah nggak Pak kira-kira dari pembangunan sendiri kalau ada percepatan seperti ini? Pastinya Mbak, sistem pekerjaan, sekuen pekerjaan kita rubah. Yang tadinya pekerjaan di ABT 2 itu harus menunggu pekerjaan pembongkaran jembatan existing dulu, tapi kita upayakan percepatan untuk pekerjaan di lewat kolong jembatan dengan menggunakan alat yang lebih kecil, jadi bisa jangkau di kolong tersebut. Kalau boleh dibilang ini sudah berapa persen Pak dari finishing Pak? Kira-kira sudah berapa persen dari pembangunan awal sampai sekarang? 60% Mbak. 60%. Iya. Jadi sisanya 40% itu diselesaikan sampai April. April, iya. Optimis selesai? Optimis, pasti selesai. Bisa kita upayakan semaksimal mungkin. Yang bisa kita lakukan upaya dan doa Mbak. Jadi minta bantuannya, doa dari semua pihak untuk support pekerjaan jembatan Juanda ini supaya cepat selesai, bisa digunakan untuk masyarakat umum. Semua pihak senang dengan target penyelesaian kita yang tepat waktu. Seperti diketahui, jembatan Juanda sisi utara yang diperbaiki pasca kebakaran ini nantinya akan selesai pada 1 April 2023 mendatang lantaran didorong melakukan percepatan dan dimajukan dari jadwal semula. Dari Pati, tim Lingkar TV melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara. Tetap bersama kami. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Mengupas sejarah Indonesia yang penuh makna. Merdeka atau mati. Berbagai informasi sejarah yang ada di Indonesia, sejarah tradisional warisan bangsa. Semua terangkum dalam Aku Indonesia, setiap Senin sampai Sabtu jam 7 sampai jam 11 siang, hanya di Lingkar TV. Sirami rohani dengan majelis-majelis penyejuk hati, sajian tayangan hiburan dengan lagu-lagu Islami dan dakwah. Halal, bersih, dimakan, maka hasilnya akan bagus. Kami hadir dalam Majelis Nusantara setiap hari pukul 7 malam sampai jam 12 malam hanya di Lingkar TV. Selamat siang pemirsa, bersama saya Galus Karkinanti. Inilah Jateng terakhirnya tertabrak truk dan terseret hingga belasan meter. Informasi-informasi terkini akan kami sajikan untuk Anda dalam Jateng Terkini setiap jam 12 malam hanya di Lingkar TV.
Petualangan yang menarik sang pencinta kuliner. Mantul tetap mantap rasanya pemirsa. Menikmati setiap makanan yang lezat dan mantap saat dihidangkan. Semua hadir di Wayai Kulineran setiap hari Minggu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Di Ayo Ngaji bersama Lingkar TV. Hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu jam 17.30 sampai jam 7 malam. Ngomong hari ini harus, nah seperti itu. Anda akan ditemani ustadz-ustadzah untuk belajar huruf-huruf hijaiyah dan ilmu Al-Quran. Saksikan terus Ayo Ngaji hanya di Lingkar TV. Petualangan yang menarik sang pencinta kuliner. Mantul tetap mantap rasanya pemirsa. Menikmati setiap makanan yang lezat dan mantap saat dihidangkan. Semua hadir di Wayai Kulineran setiap hari Minggu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Masih bersama Jateng hari ini pemirsa, puluhan warga Tinalan Serengan bernafas lega sebab mereka yang sudah puluhan tahun menghuni di tanah bekas makam Tinalan Serengan akhirnya mendapat sertifikat hak milik atau SHM. Hal itu diawali ketika Badan Pertanahan Nasional atau BPN bersama pemerintah Kota Solo memasang 34 patok batas bidang tanah di eks makam Tinalan Serengan. Kepala BPN Kota Solo, Tenas Nur Hidayat, mengatakan bahwa pemasangan 34 patok batas bidang tanah tersebut dilakukan untuk hunian warga dan akan dibangunkan oleh pemerintah Kota Solo. Pemasangan 34 patok, 33 diantaranya untuk hunian warga dan 1 patok lainnya untuk fasilitas umum. Upaya ini dilakukan dalam rangka akselerasi program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN, melalui gerakan masyarakat pemasangan tanda batas atau Gempatas secara serentak di Indonesia. Solo sendiri sebetulnya sudah 99% bersertifikat, sisanya bekerjasama dengan Perumpuntan untuk proses sertifikasi sisa-sisa warga yang belum bersertifikat. Dari semua sekitar 139.000 di Kota Surakarta. Pemerintah Kota Solo dalam waktu dekat akan memulai tahapan atau lanjutan penataan dengan pembangunan rumah deret 2 lantai untuk 33 KK terdampak dan 1 fasilitas umum sesuai dengan patok-patok batas bidang lahan yang telah dipasang BPN. Pembangunan hunian warga dikerjakan dengan konsep swadaya masyarakat dan diperkirakan dapat dimulai pada Maret tahun 2023. Dari Solo, Raditya Hirmansyah, Lingkar TV, melaporkan. Minyak kita mendadak langka di pasaran mendapat sorotan dari Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. Gibran menjelaskan bahwa pihaknya akan segera melakukan pengecekan terkait kelangkaan minyak goreng murah tersebut. Kelangkaan minyak kita atau minyak goreng murah yang diluncurkan oleh pemerintah ini sudah terjadi sejak akhir tahun lalu dan kini harga jualnya juga naik menjadi Rp17.000 untuk per liternya. Hal ini mendapat sorotan dari Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka. Gibran mengatakan bahwa kelangkaan minyak kita ini tidak hanya di Solo saja, melainkan terjadi juga di sejumlah daerah. Selain itu, Gibran juga menyampaikan bahwa inflasi Kota Solo sepanjang Januari mencapai 0,32%. Terkait operasi minyak kita, Gibran menegaskan bahwa akan segera dilakukan pengecekan di pasar. Ya itu ya Mas ya. Harganya terus dari mana Mas? Nah itu. Lebih tinggi dari Nanti kita cek ya. Operasi pasar Mas? Ada langkah operasi pasar? Ngecek juga ke pasar ya, ke lapangan ya. Harga beras kan juga mahal Mas? Beras, garam juga mahal Mas. Awal tahun ya. Kita inflasi ini rotok 0,3 Nanti kita cek ya. Seperti diketahui, di pasaran minyak kita mulai sulit untuk ditemukan. Jika stoknya ada pun harganya juga cukup mahal.
Hal ini telah diungkapkan oleh sejumlah pedagang yang ada di Pasar Gede Solo. Mereka banyak yang mengeluhkan tentang kelangkaan minyak kita. Pasalnya, banyak pelanggan mereka yang menanyakan terkait minyak goreng murah tersebut. Dari Solo, Raditya Hirmansyah, Lingkar TV, melaporkan. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Mengupas sejarah Indonesia yang penuh makna. Merdeka atau mati. Berbagai informasi sejarah yang ada di Indonesia, sejarah tradisional warisan bangsa. Semua terangkum dalam Aku Indonesia, setiap Senin sampai Sabtu jam 7 sampai jam 11 siang, hanya di Lingkar TV. Sirami rohani dengan majelis-majelis penyejuk hati, sajian tayangan hiburan dengan lagu-lagu Islami dan dakwah. Halal, bersih, dimakan maka hasilnya akan bagus. Kami hadir dalam Majelis Nusantara setiap hari pukul 7 malam sampai jam 12 malam hanya di Lingkar TV. Selamat siang pemirsa, bersama saya Galus Karkinanti. Inilah Jateng terakhirnya tertabrak truk dan terseret hingga belasan meter. Informasi-informasi terkini akan kami sajikan untuk Anda dalam Jateng Terkini setiap jam 12 malam hanya di Lingkar TV. Petualangan yang menarik sang pencinta kuliner. Mantu tetap mantap rasanya pemirsa. Menikmati setiap makanan yang lezat dan mantap saat dihidangkan. Semua hadir di Wayai Kulineran setiap hari Minggu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Di Ayo Ngaji bersama Lingkar TV. Hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu jam 17.30 sampai jam 7 malam. Ngomong hari ini harus, nah seperti itu. Anda akan ditemani Ustadz-Ustadzah untuk belajar huruf-huruf hijaiyah dan ilmu Al-Quran. Saksikan terus Ayo Ngaji hanya di Lingkar TV. Petualangan yang menarik sang pencinta kuliner. Mantu tetap mantap rasanya pemirsa. Menikmati setiap makanan yang lezat dan mantap saat dihidangkan. Semua hadir di Wayai Kulineran setiap hari Minggu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Anda masih menyaksikan Jateng hari ini pemirsa. Seorang mayat berjenis kelamin laki-laki dengan usia 9 tahun ditemukan mengapung di Sungai Gelis, Gang Tidar, Desa Singocandi, Kecamatan Kota pada Jumat sore. Mayat ini ditemukan oleh warga sekitar yang mencari cacing di bantaran sungai. Sementara itu, dari informasi warga sekitar masih ada satu anak yang belum ditemukan. Penemuan mayat bocah di Sungai Gelis, tepatnya di Gang Tidar, Desa Singocandi, menggerakkan warga sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat Jumat sore. Mulanya, terdapat warga sekitar yang mencari cacing di bantaran sungai yang dekat dengan pohon bambu. Kemudian warga tersebut melihat ada semacam boneka yang tersangkut di bambu. Dan kemudian langsung menghubungi RT dan Polsek setempat untuk evakuasi. Mayat tersebut langsung dilarikan ke RSUD setempat untuk dilakukan autopsi. Sementara itu, hingga kini masih dilakukan penyusuran di Sungai Gelis untuk mencari satu anak yang dikabarkan hanyut. Warga bersama TNI Polri turut melakukan penyisiran. Hingga kini, proses pencarian masih dilakukan dengan menyiagakan 40 orang dari unsur BPBD atau TNI Polri, serta Basarnas Jepara dan warga. Ada tetangga saya yang sedang cari cacing di bawah dekat tank. Lalu dia nemu mayat atau boneka, takut kesini
minta bantuan. Setelah itu ya menghubungi RT setempat sama polisi setempat. Mulanya ada 6 bocah yang mandi di sungai, kemudian 1 bocah hanyut dan 1 teman lainnya menolong. Namun naas bocah tersebut justru terbawa arus. 4 bocah lainnya langsung kembali pulang dan menginformasikan ke keluarga. Sementara ini masih berenang ya, karena arusnya deras juga sempit ya untuk areanya juga masih sementara masih pakai manual ya istilahnya Pak. Tapi dari Basarnas ada alat yang bisa mendeteksi itu ya, mudah-mudahan memudahkan teman-teman untuk bisa menemukan ya jenazah. Arus yang deras dan ada beberapa titik sungai yang dalam menjadi kendala dalam pencarian ini. Meski begitu, tim juga menerjunkan Aqua Eye untuk mendeteksi keberadaan anak yang belum ditemukan. BPBD berharap dengan upaya yang dilakukan bisa segera menemukan titik terang. Dari Kudus, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Ya, turut berkontribusi dalam pengelolaan sampah, SD Muhammadiyah Gribi gencarkan upaya pengelolaan sampah. Memiliki program sedekah sampah, siswa setiap hari Sabtu bisa membawa sampah dari rumah masing-masing. Selain itu, masing-masing kelas juga bisa menyedekahkan sampah ke petugas. Nantinya akan ada reward bagi kelas yang aktif. Jadi di sekolah kami itu ada fotonya ya. Program sedekah sampah sudah berjalan 4 tahun lamanya dan upaya ini dilakukan untuk menanamkan rasa peduli lingkungan baik di lingkungan rumah siswa maupun lingkungan sekolah. Seluruh siswa pada hari Sabtu bisa membawa sampah dari rumah masing-masing dan mengumpulkannya ke petugas sedekah sampah. Nantinya, siswa yang rutin akan mendapatkan poin yang sistemnya berlipat. Hal ini tentunya akan membuat siswa-siswi lebih bersemangat untuk memilih dan mengumpulkan sampah. Tak hanya itu, siswa juga diprogramkan untuk dapat menyulap sampah menjadi barang yang berdaya guna seperti vas bunga, tikar, atau gantungan kunci. Untuk siswa kelas 4 sampai kelas 6 diminta untuk membuat karya kreasi dari sampah. Sementara untuk kelas 1 sampai kelas 3 diminta untuk ekobrik yang bisa difungsikan sebagai tempat duduk di pojok baca. Yang dari sedotan dan lain. Tapi untuk sekolah sendiri memang sudah concern terkait permasalahan sampah atau belum, Bu? Ya, insya Allah sudah. Jadi itu salah satu solusi untuk menanggulangi ibaratnya sampah-sampah yang ada di sekolah. Jadi di sekolah juga disiapkan tong-tong sampah. Ada tong sampah yang sedekah sampah, ada tong sampah yang pemilahan antara organik dan anorganik seperti itu. Dan di kelas juga ada program ada sedekah sampah kelas. Jadi anak-anak yang merasa dia jajan pakai sampah yang itu ada manfaatnya dikumpulkan di kelas, kemudian disetor ke PJ sedekah sampah tersebut. Produk ini juga telah dipasarkan di agenda gelar karya yang tak hanya dihadiri oleh wali murid dan siswa, namun juga masyarakat umum. Dari Kudus, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Demikian Jateng hari ini, saya Amanda Soraya dan seluruh kru yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.